Pernah nggak sih kamu merasakan sebuah ironi yang menyakitkan dalam hubungan? Semakin keras kamu mengejar seseorang, semakin cepat pula dia menjauh. Kamu sudah memberikan segalanya, perhatian penuh, selalu ada di saat dia butuh, bahkan rela menurunkan ego hanya agar dia tetap tinggal. Tapi anehnya, semua usaha itu seperti tidak pernah cukup. Lalu, muncul satu pertanyaan yang jarang kita pikirkan. Bagaimana jika dengan berhenti mengejar, mengembalikan fokus ke diri sendiri, dan belajar melepaskan dengan tenang, orang itu malah mulai melihat nilai kita yang sebenarnya? Inilah inti dari perjalanan yang akan kita bahas kali ini. Bukan tentang trik untuk membuat orang lain kembali, tetapi tentang bagaimana kita menjadi versi diri yang lebih kuat dan utuh, yang pada akhirnya akan mengubah cara orang memandang kita secara alami. Jadi, siapkan kopi atau teh favoritmu, duduk yang nyaman, dan simak sampai habis, karena ini bukan sekadar tips hubungan, ini tentang perjalanan kembali menemukan dirimu sendiri. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menyaksikan video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu, supaya semakin banyak yang mengerti bahwa tidak semua orang harus kita kejar untuk tetap tinggal dalam hidup kita. Yuk, kita mulai. Ada satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang jatuh hati, keinginan untuk selalu mengejar. Semakin kita menyukai seseorang, semakin besar dorongan untuk menunjukkan perhatian, selalu ada untuknya, selalu menghubungi lebih dulu, dan berusaha membuktikan bahwa kita adalah orang yang paling peduli. Sekilas, itu terlihat seperti bentuk cinta yang tulus. Namun, tanpa disadari, terlalu sering mengejar justru bisa membuat nilai diri kita terlihat lebih rendah di mata orang lain. Mengapa begitu? Karena dalam hubungan manusia, ada satu hukum emosional yang sering terjadi secara alami. Sesuatu yang terlalu mudah didapat cenderung kurang dihargai. Bukan karena orang lain jahat atau tidak punya perasaan, tetapi karena psikologi manusia memang cenderung menghargai apa yang terasa bernilai dan tidak selalu tersedia. Disinilah seni berhenti mengejar mulai berperan. Banyak orang berpikir bahwa berhenti mengejar berarti menyerah. Padahal sebenarnya tidak. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti peduli, bukan juga berarti bermain permainan perasaan. Seni ini lebih tentang menjaga harga diri dan keseimbangan dalam sebuah hubungan. Ketika seseorang terus-menerus mengejar, ia sering tanpa sadar menempatkan orang lain di posisi yang lebih tinggi. Semua perhatian diberikan, semua waktu disediakan, dan semua energi dicurahkan untuk satu orang. Akibatnya, hubungan menjadi tidak seimbang. Yang satu terus berusaha mendekat, sementara yang lain cukup diam dan menerima. Lama-kelamaan, dinamika seperti ini bisa membuat ketertarikan perlahan memudar. Bukan karena perasaan hilang, tetapi karena tidak ada lagi ruang untuk rasa penasaran. Sebaliknya, ketika seseorang mulai berhenti mengejar secara berlebihan, sesuatu yang menarik sering terjadi. Energi dalam hubungan berubah. Orang yang sebelumnya selalu tersedia kini mulai memiliki ruangnya sendiri. Ia tidak lagi selalu menjadi orang pertama yang menghubungi. Ia tidak lagi terburu-buru membalas setiap pesan. Ia tidak lagi memaksakan percakapan ketika respons yang diterima terasa dingin. Bukan karena ia marah, bukan juga karena ingin membuat orang lain cemburu. Ia hanya memilih untuk kembali pada dirinya sendiri. Dan di titik inilah, diam bisa menjadi lebih kuat daripada 1000 kata. Ketika seseorang yang biasanya selalu hadir tiba-tiba tidak lagi terlalu terlihat, secara alami akan muncul pertanyaan di benak orang lain. Dia kemana? Kenapa sekarang berbeda? Apakah dia sudah tidak peduli? Rasa penasaran mulai tumbuh. Hal ini terjadi karena manusia memiliki kecenderungan untuk memperhatikan perubahan. Ketika sesuatu yang dulu konsisten tiba-tiba berubah, perhatian kita akan otomatis tertuju ke sana. Namun penting untuk dipahami, seni berhenti mengejar bukan tentang membuat orang lain merasa kehilangan secara sengaja. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kendali hidup kepada diri sendiri. Banyak orang yang terlalu fokus mengejar seseorang sampai lupa bahwa mereka juga memiliki kehidupan sendiri yang perlu dirawat. Hobi yang dulu disukai mulai ditinggalkan. Waktu dengan teman berkurang. Bahkan tujuan hidup perlahan menjadi kabur karena terlalu banyak energi yang diberikan untuk satu orang. Padahal,
Daya tarik seseorang sering justru muncul ketika ia memiliki kehidupannya sendiri. Seseorang yang sibuk berkembang, memiliki aktivitas yang ia cintai, dan tidak menggantungkan kebahagiaannya pada satu orang secara alami terlihat lebih menarik. Ada aura kemandirian di sana. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu sebenarnya sedang mengirim pesan yang sangat halus namun kuat. Hidupmu tidak berhenti hanya karena satu orang. Dan pesan ini seringkali lebih berharga daripada segala bentuk usaha untuk terus membuktikan diri. Selain itu, berhenti mengejar juga memberi kesempatan bagi orang lain untuk menunjukkan usahanya. Dalam hubungan yang sehat, ketertarikan seharusnya berjalan dua arah. Kedua pihak sama-sama ingin mengenal, sama-sama ingin mendekat, dan sama-sama berusaha menjaga hubungan tetap hidup. Namun jika hanya satu orang yang terus berusaha, hubungan itu akan terasa berat di satu sisi. Dengan berhenti mengejar, kamu memberi ruang bagi keseimbangan itu untuk muncul. Jika orang tersebut memang memiliki perasaan, ia akan mulai mendekat dengan caranya sendiri. Ia mungkin mulai lebih sering menghubungi, mulai menanyakan kabarmu, atau mulai menyadari bahwa kehadiranmu sebelumnya tidak sesederhana yang ia kira. Tetapi jika ia tidak melakukan apapun, itu juga sebuah jawaban. Dan justru disitulah kekuatan sebenarnya dari seni ini. Karena berhenti mengejar juga berarti siap menerima kenyataan. Apapun hasilnya, kamu tidak lagi memaksa seseorang untuk merasakan sesuatu yang mungkin memang tidak ada. Kamu tidak lagi memohon perhatian yang seharusnya datang secara alami. Sebaliknya, kamu memberi dirimu sendiri kesempatan untuk bertemu orang yang benar-benar menghargai kehadiranmu. Pada akhirnya, nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa keras ia mengejar orang lain, tetapi oleh seberapa ia menghargai dirinya sendiri. Orang yang memiliki harga diri tidak akan memaksakan dirinya untuk selalu dipilih. Ia tahu bahwa ketertarikan yang tulus tidak perlu dipaksa. Ia juga tahu bahwa hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang lebih mengejar, tetapi tentang dua orang yang saling memilih untuk tetap tinggal. Jadi, jika suatu hari kamu merasa lelah karena selalu menjadi orang yang berusaha lebih dulu, mungkin sudah waktunya mencoba satu hal sederhana, berhenti sejenak. Tidak perlu drama, tidak perlu pengumuman. Cukup kembali fokus pada hidupmu sendiri. Bangun kembali rutinitasmu. Lakukan hal-hal yang membuatmu berkembang. Habiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar menghargaimu. Biarkan keheningan itu bekerja dengan caranya sendiri. Karena terkadang, ketika kita berhenti mengejar, justru apa yang kita inginkan mulai berjalan mendekat. Dan jika tidak, setidaknya kamu tidak kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Ketika seseorang jatuh hati, ada satu perubahan yang sering terjadi tanpa disadari. Pusat kehidupan perlahan berpindah. Yang dulu menjadi prioritas, impian, aktivitas, bahkan kebahagiaan pribadi, pelan-pelan bergeser ke satu orang yang kini terasa begitu penting. Hari-hari mulai diukur dari seberapa sering ia menghubungi. Mood bisa berubah hanya karena pesan dibalas cepat atau justru diabaikan. Bahkan rencana hidup yang dulu terasa jelas bisa menjadi kabur karena terlalu banyak energi yang difokuskan pada hubungan itu. Pada awalnya, hal ini terasa wajar. Perasaan memang memiliki kekuatan untuk membuat seseorang menjadi pusat perhatian kita. Namun, jika dibiarkan terlalu lama, ketergantungan emosional seperti ini bisa membuat seseorang kehilangan keseimbangan dalam hidupnya. Disinilah seni mengembalikan fokus ke diri sendiri menjadi sangat penting. Seni ini bukan tentang menjadi egois atau tidak peduli dengan orang lain. Sebaliknya, ini adalah proses untuk mengingat kembali bahwa sebelum mencintai seseorang, kita terlebih dahulu memiliki kehidupan yang layak untuk dirawat. Bayangkan sebuah kehidupan seperti lingkaran besar yang di dalamnya terdapat banyak bagian. Karir, keluarga, pertemanan, kesehatan, hobi, mimpi, dan pertumbuhan pribadi. Hubungan romantis seharusnya hanya menjadi salah satu bagian dari lingkaran itu, bukan seluruh lingkarannya. Namun, ketika seseorang terlalu tenggelam dalam hubungan, lingkaran itu bisa menyempit. Semua ruang perlahan dipenuhi oleh satu orang. Akibatnya, ketika hubungan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan, dunia terasa runtuh seketika. Padahal, kehidupan kita seharusnya jauh lebih luas dari itu.
Mengembalikan fokus ke diri sendiri berarti mulai membangun kembali bagian-bagian kehidupan yang mungkin sempat terabaikan. Mungkin dulu kamu memiliki hobi yang membuatmu bersemangat setiap minggu. Mungkin dulu kamu memiliki ambisi karir yang membuatmu rela belajar hingga larut malam. Atau mungkin dulu kamu memiliki lingkaran pertemanan yang selalu membuat hari-harimu penuh cerita. Namun ketika perhatian terlalu terpusat pada satu orang, semua itu bisa perlahan memudar. Seni ini mengajak kita untuk kembali membuka ruang tersebut. Mulailah dari hal-hal sederhana. Kembali melakukan aktivitas yang dulu membuatmu merasa hidup. Entah itu membaca buku, berolahraga, belajar keterampilan baru, atau sekadar menikmati waktu sendirian tanpa merasa bersalah. Hal-hal kecil seperti ini seringkali terlihat sepele, tetapi memiliki dampak besar bagi keseimbangan emosional seseorang. Ketika kamu mulai sibuk membangun hidupmu sendiri, pikiranmu tidak lagi terus-menerus berputar pada satu orang. Kamu tidak lagi menunggu pesan setiap saat. Kamu tidak lagi merasa hari terasa kosong hanya karena tidak ada kabar darinya. Hidupmu kembali memiliki ritmenya sendiri. Menariknya, ketika seseorang mulai fokus pada pengembangan dirinya, ada perubahan yang sering terlihat dari luar. Ia menjadi lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih menarik secara alami. Bukan karena ia berusaha menarik perhatian, tetapi karena ia terlihat memiliki kehidupan yang utuh. Orang yang memiliki tujuan hidup, aktivitas yang ia nikmati, dan hubungan sosial yang sehat biasanya memancarkan energi yang berbeda. Ada kesan bahwa ia tidak bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Dan justru disitulah daya tariknya muncul. Banyak hubungan menjadi tidak seimbang karena salah satu pihak menjadikan pasangannya sebagai sumber utama kebahagiaan. Setiap perhatian yang diberikan terasa sangat berarti, tetapi setiap jarak yang muncul terasa seperti kehilangan besar. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kehidupan yang penuh tidak akan mudah kehilangan dirinya dalam hubungan. Ia tetap bisa mencintai dengan tulus. Tetapi ia juga tahu bahwa kebahagiaannya tidak sepenuhnya bergantung pada satu orang. Ini bukan berarti ia tidak serius dalam hubungan. Justru sebaliknya, orang yang memiliki kehidupan yang seimbang biasanya mampu mencintai dengan lebih sehat. Ia tidak menuntut perhatian berlebihan. Ia tidak merasa cemas setiap saat. Ia tidak memaksakan hubungan untuk mengisi kekosongan hidupnya. Ia hadir dalam hubungan sebagai individu yang utuh, bukan sebagai seseorang yang mencari pelengkap untuk menutupi kekurangan. Selain itu, mengembalikan fokus ke diri sendiri juga memberi kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam. Seringkali ketika seseorang terlalu fokus pada orang lain, ia lupa bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup? Nilai apa yang ia pegang? Hubungan seperti apa yang benar-benar ia butuhkan? Ketika kita mulai menghabiskan waktu untuk diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan ini perlahan menemukan jawabannya. Kita mulai memahami apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita berkembang, dan apa yang sebenarnya layak untuk diperjuangkan. Kesadaran seperti ini sangat penting dalam hubungan. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan hanya tentang menemukan seseorang yang kita sukai, tetapi juga tentang menemukan seseorang yang selaras dengan nilai dan arah hidup kita. Dengan fokus pada diri sendiri, kita tidak lagi terburu-buru mempertahankan hubungan yang sebenarnya tidak memberi ruang untuk berkembang. Kita menjadi lebih selektif, lebih sadar, dan lebih menghargai diri sendiri. Dan ketika seseorang menghargai dirinya sendiri, orang lain biasanya akan melakukan hal yang sama. Ironisnya, banyak orang baru mulai memperhatikan seseorang ketika mereka melihat bahwa orang tersebut memiliki kehidupan yang penuh dan menarik. Ketika seseorang terlihat bahagia dengan dunianya sendiri, kehadirannya menjadi lebih berharga. Bukan karena ia sulit dijangkau, tetapi karena ia tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada orang lain. Itulah mengapa seni mengembalikan fokus ke diri sendiri seringkali membawa perubahan yang tidak terduga dalam hubungan. Bukan karena kita sengaja ingin membuat orang lain tertarik kembali, tetapi karena perubahan itu membuat kita menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih utuh. Jika orang yang kita sukai melihat perubahan itu dan mulai mendekat kembali, itu mungkin menjadi awal baru yang lebih sehat. Namun jika tidak, kita tetap mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting, kehidupan yang lebih seimbang dan diri yang lebih berkembang. Pada akhirnya,
Hubungan terbaik bukanlah hubungan yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Hubungan terbaik adalah hubungan yang tetap memberi ruang bagi dua orang untuk tumbuh sebagai individu. Dan semua itu dimulai dari satu langkah sederhana, namun sering dilupakan. Kembali fokus pada diri sendiri. Dalam banyak hubungan, ada satu kebiasaan yang sering dianggap sebagai tanda perhatian, tetapi justru bisa menimbulkan efek sebaliknya. Selalu tersedia setiap saat. Ketika kita menyukai seseorang, keinginan untuk selalu hadir bagi mereka terasa sangat kuat. Setiap pesan ingin segera dibalas, setiap panggilan ingin langsung diangkat, setiap ajakan ingin diiyakan, seolah-olah tidak ada hal lain yang lebih penting. Di awal, sikap seperti ini sering terlihat manis. Ia memberi kesan bahwa kita benar-benar peduli dan siap meluangkan waktu kapanpun dibutuhkan. Namun, tanpa disadari, terlalu selalu tersedia bisa membuat hubungan kehilangan keseimbangannya. Mengapa demikian? Karena dalam dinamika hubungan manusia, nilai seringkali muncul dari batasan. Ketika sesuatu memiliki batas, orang cenderung lebih menghargainya. Sebaliknya, jika sesuatu selalu tersedia tanpa batas, orang perlahan terbiasa menganggapnya sebagai hal yang biasa. Inilah alasan mengapa seni tidak terlalu tersedia menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan. Perlu dipahami sejak awal bahwa tidak terlalu tersedia bukan berarti bersikap dingin, tidak peduli, atau sengaja memainkan perasaan orang lain. Seni ini lebih tentang menjaga ruang pribadi dan menunjukkan bahwa hidup kita tidak sepenuhnya berputar di sekitar satu orang. Setiap orang memiliki waktu, energi, dan perhatian yang terbatas. Ketika semuanya diberikan tanpa batas, seringkali kita sendiri yang akhirnya merasa lelah. Bayangkan seseorang yang selalu membalas pesan dalam hitungan detik, selalu siap mendengarkan cerita kapanpun diminta, dan selalu menyesuaikan jadwalnya dengan orang lain. Pada awalnya, itu mungkin terasa menyenangkan bagi pihak yang menerima perhatian tersebut. Namun, lama-kelamaan, kehadiran itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Tidak ada lagi rasa menunggu. Tidak ada lagi rasa menghargai waktu yang diberikan. Semua terasa seperti sesuatu yang memang selalu ada. Padahal dalam hubungan yang sehat, perhatian seharusnya tetap terasa sebagai sesuatu yang berharga. Disinilah pentingnya batasan. Batasan bukanlah tembok yang memisahkan dua orang, melainkan garis yang menjaga agar setiap individu tetap memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Dengan batasan yang sehat, hubungan tidak terasa mengekang dan setiap orang tetap memiliki kehidupan pribadi yang utuh. Seseorang yang tidak terlalu tersedia biasanya memiliki kehidupan yang aktif di luar hubungan. Ia memiliki pekerjaan yang ia fokuskan, teman-teman yang ia hargai, serta aktivitas yang membuat hidupnya penuh warna. Karena itulah ia tidak selalu bisa langsung merespons setiap hal. Menariknya, justru dari situlah muncul rasa menghargai yang lebih besar. Ketika seseorang tahu bahwa waktu yang diberikan kepadanya bukanlah sesuatu yang selalu ada, ia cenderung lebih menghargainya. Pertemuan terasa lebih berarti, percakapan terasa lebih hidup, bahkan perhatian kecil sekalipun bisa terasa lebih berharga. Sebaliknya, jika seseorang selalu tersedia tanpa batas, hubungan bisa terasa monoton. Tidak ada lagi momen spesial karena semuanya terasa terlalu mudah didapat. Namun, seni ini juga membutuhkan keseimbangan. Tidak terlalu tersedia bukan berarti sengaja mengabaikan pesan atau berpura-pura sibuk. Tujuannya bukan untuk menciptakan permainan emosional, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara hubungan dan kehidupan pribadi. Misalnya, ketika kamu sedang fokus bekerja, kamu memberi dirimu izin untuk benar-benar fokus tanpa merasa harus terus memeriksa ponsel. Ketika kamu sedang menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga, kamu tidak merasa bersalah karena tidak selalu membalas pesan saat itu juga. Hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya adalah bentuk penghargaan terhadap hidupmu sendiri. Dan ketika seseorang melihat bahwa kamu menghargai waktumu, mereka cenderung akan belajar melakukan hal yang sama. Selain itu, tidak terlalu tersedia juga memberi kesempatan bagi orang lain untuk berusaha. Dalam hubungan yang sehat, usaha seharusnya datang dari dua arah. Jika satu orang selalu yang paling cepat merespons, selalu yang paling sering menghubungi, dan selalu yang paling berusaha menjaga percakapan tetap hidup, hubungan itu perlahan menjadi tidak seimbang. Dengan memberi sedikit ruang,
Kamu memberi kesempatan bagi orang lain untuk menunjukkan ketertarikan mereka. Apakah mereka akan mencari waktu untuk menghubungimu? Apakah mereka akan berusaha membuat percakapan tetap berjalan? Apakah mereka benar-benar ingin hadir dalam hidupmu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini seringkali baru terlihat ketika kamu tidak selalu tersedia setiap saat. Menariknya, orang yang memiliki batasan sehat biasanya terlihat lebih percaya diri. Mereka tidak merasa harus selalu membuktikan diri atau selalu menyenangkan orang lain. Mereka tahu bahwa perhatian yang mereka berikan memiliki nilai, dan karena itu tidak perlu diberikan secara berlebihan. Ada ketenangan dalam sikap seperti ini, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka memahami bahwa hubungan yang baik tidak dibangun dari kehadiran yang dipaksakan, melainkan dari keinginan kedua pihak untuk saling hadir. Ketika seseorang merasa bahwa waktumu berharga, mereka akan mulai menghargainya dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin akan lebih menghargai momen ketika kamu meluangkan waktu untuk mereka. Mereka mungkin akan lebih sadar bahwa perhatian yang kamu berikan bukanlah sesuatu yang otomatis ada setiap saat. Dan dari situlah rasa menghargai tumbuh. Namun yang paling penting, seni tidak terlalu tersedia juga melindungi dirimu sendiri dari kelelahan emosional. Terlalu sering mengorbankan waktu dan energi demi orang lain bisa membuat seseorang kehilangan keseimbangan hidupnya. Ia mulai merasa hidupnya dipenuhi tuntutan untuk selalu hadir, selalu siap, dan selalu memberi perhatian. Padahal setiap orang juga membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri. Ruang untuk berpikir, berkembang, beristirahat, dan menjalani hidup tanpa tekanan untuk selalu tersedia. Ketika kamu mulai menghargai ruang itu, hubungan yang kamu bangun juga menjadi lebih sehat. Kamu tidak lagi hadir karena merasa harus, tetapi karena memang ingin, dan keinginan selalu terasa lebih tulus. Pada akhirnya, seni tidak terlalu tersedia bukan tentang membuat orang lain merasa jauh. Sebaliknya, ini adalah cara untuk menjaga agar hubungan tetap memiliki ruang, ritme, dan keseimbangan. Karena dalam hubungan yang sehat, dua orang tidak harus selalu bersama setiap saat untuk tetap merasa dekat. Terkadang sedikit ruang justru membuat setiap pertemuan terasa lebih berarti. Dan dari ruang itulah rasa menghargai bisa tumbuh dengan lebih alami. Tidak semua hubungan berakhir seperti yang kita bayangkan. Ada pertemuan yang terasa sangat berarti di awal, penuh harapan dan cerita yang tampak menjanjikan, namun perlahan berubah arah. Perasaan yang dulu hangat bisa menjadi dingin, perhatian yang dulu rutin bisa menjadi jarang, dan kedekatan yang dulu terasa kuat bisa berubah menjadi jarak. Bagi banyak orang, momen seperti ini adalah salah satu hal paling sulit untuk diterima. Ketika seseorang yang kita harapkan untuk tetap tinggal mulai menjauh, muncul berbagai reaksi emosional. Ada yang mencoba bertahan dengan sekuat tenaga. Ada yang berusaha memperbaiki semuanya sendirian. Ada pula yang memohon agar hubungan itu tidak berakhir. Semua itu sering lahir dari satu perasaan yang sama, takut kehilangan. Namun, dalam perjalanan hidup dan hubungan, ada satu bentuk kedewasaan emosional yang tidak mudah dipelajari, yaitu seni menerima jika memang harus pergi. Seni ini bukan tentang menyerah begitu saja, bukan juga tentang bersikap dingin seolah tidak memiliki perasaan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk penerimaan yang lahir dari pemahaman bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan. Kita bisa memberikan perhatian, kita bisa menunjukkan ketulusan, kita bisa berusaha menjadi pasangan yang baik, tetapi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap memiliki perasaan yang sama. Perasaan manusia tidak selalu bisa diatur seperti rencana. Seringkali yang membuat seseorang terlihat kuat bukanlah kemampuannya mempertahankan semua hubungan, melainkan kemampuannya menerima kenyataan ketika sebuah hubungan memang tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Banyak orang menganggap bahwa melepaskan adalah tanda kelemahan. Padahal dalam banyak situasi, melepaskan justru membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada terus bertahan. Bertahan terkadang terasa lebih mudah karena kita masih memiliki harapan. Meskipun harapan itu semakin tipis, kita masih mencoba memperbaiki, masih mencoba memahami, dan masih mencoba percaya bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Namun ketika tanda-tanda mulai jelas bahwa seseorang tidak lagi berada di tempat yang sama dengan kita, terus memaksakan hubungan justru bisa melukai kedua pihak. Disinilah seni menerima mulai berperan.
Menerima bahwa seseorang mungkin tidak lagi memilih kita bukan berarti kita tidak cukup baik. Bukan berarti semua yang pernah terjadi tidak berarti. Kadang-kadang, dua orang bisa saja saling menyukai pada waktu yang berbeda, memiliki tujuan hidup yang berbeda, atau berada dalam fase kehidupan yang tidak lagi sejalan. Hal-hal seperti ini seringkali tidak memiliki pihak yang benar atau salah. Kedewasaan emosional muncul ketika seseorang mampu melihat kenyataan itu tanpa harus menyalahkan dirinya sendiri atau orang lain. Ia tidak menciptakan drama besar untuk menahan seseorang agar tetap tinggal. Ia juga tidak merendahkan dirinya sendiri hanya untuk mempertahankan perhatian yang sebenarnya sudah memudar. Sebaliknya, ia memilih untuk menghargai apa yang pernah ada, lalu perlahan melangkah pergi dengan tenang. Sikap seperti ini seringkali terlihat sederhana dari luar, tetapi sebenarnya membutuhkan kekuatan batin yang besar. Karena pada dasarnya, setiap manusia ingin dipilih. Setiap manusia ingin merasa cukup bagi orang yang ia cintai. Namun kehidupan tidak selalu memberi kita cerita yang sempurna. Menerima kemungkinan kehilangan juga berarti menerima bahwa kebahagiaan kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada satu orang. Jika kita menempatkan seluruh harapan hidup pada satu hubungan, maka ketika hubungan itu berakhir, rasanya seperti kehilangan seluruh arah. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki identitas dan kehidupan yang kuat di luar hubungan, ia memiliki tempat untuk kembali. Ia memiliki mimpi yang masih ingin dikejar, kegiatan yang masih ingin dijalani, dan orang-orang lain yang tetap hadir dalam hidupnya. Itulah yang membuat proses menerima menjadi lebih sehat. Bukan berarti tidak ada kesedihan. Kehilangan tetaplah kehilangan dan wajar jika hati membutuhkan waktu untuk pulih. Namun, kesedihan itu tidak berubah menjadi keputusasaan yang membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Ia memberi ruang bagi perasaan itu untuk hadir, tetapi tidak membiarkannya mengendalikan seluruh hidupnya. Menariknya, ketika seseorang mampu menerima kemungkinan kehilangan dengan tenang, orang lain seringkali melihatnya sebagai pribadi yang kuat dan matang. Bukan karena ia terlihat tidak peduli, tetapi karena ia menunjukkan bahwa harga dirinya tidak bergantung pada apakah seseorang memilih untuk tetap tinggal atau pergi. Ia tahu bahwa dirinya tetap berharga, bahkan jika sebuah hubungan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sikap ini juga menciptakan rasa hormat yang berbeda. Orang yang mampu melepaskan dengan elegan biasanya meninggalkan kesan yang jauh lebih baik dibandingkan seseorang yang mempertahankan hubungan dengan kemarahan, tekanan, atau drama. Kadang-kadang, justru dari sikap tenang itulah orang lain mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak mereka sadari. Namun tujuan dari menerima bukanlah untuk membuat seseorang kembali. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kedamaian dalam diri sendiri. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah hubungan yang dipilih secara sukarela oleh dua orang yang sama-sama ingin tinggal. Bukan hubungan yang dipertahankan karena rasa bersalah, tekanan, atau ketakutan. Ketika seseorang benar-benar ingin berada dalam hidup kita, ia tidak perlu dipaksa untuk tetap tinggal. Dan ketika seseorang memilih untuk pergi, memaksanya tetap berada di sana hanya akan menciptakan luka yang lebih dalam. Seni menerima mengajarkan kita bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan segalanya. Kadang-kadang, melepaskan justru membuka ruang bagi sesuatu yang lebih tepat untuk datang. Pertemuan baru, pengalaman baru, atau bahkan versi diri kita yang lebih kuat dari sebelumnya. Karena setiap hubungan, baik yang bertahan lama maupun yang hanya singgah sementara, selalu meninggalkan pelajaran. Dan orang yang mampu menerima akhir sebuah cerita dengan tenang biasanya adalah orang yang siap menulis bab baru dalam hidupnya. Bukan dengan kepahitan, tetapi dengan kedewasaan. Itulah kekuatan sebenarnya dari seni menerima jika memang harus pergi. Ada satu kesalahpahaman yang sering muncul ketika seseorang ingin terlihat lebih menarik di mata orang lain. Banyak yang berpikir bahwa untuk meningkatkan nilai diri, seseorang harus menunjukkannya secara terang-terangan, memamerkan pencapaian, terus berbicara tentang perubahan yang ia lakukan, atau berusaha keras terlihat lebih baik dari sebelumnya. Padahal kenyataannya, perubahan yang paling kuat justru sering terjadi secara diam-diam. Inilah yang disebut sebagai seni meningkatkan nilai diri tanpa pamer. Sebuah proses di mana seseorang memperbaiki dirinya bukan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi karena ia benar-benar ingin berkembang. Perubahan seperti ini memiliki daya tarik yang berbeda.
Ia tidak datang dari keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan dari kesadaran bahwa kita layak menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam banyak situasi, orang yang benar-benar berkembang tidak perlu terlalu banyak berbicara tentang perubahan yang mereka lakukan. Perubahan itu akan terlihat dengan sendirinya dari cara mereka bersikap, dari cara mereka berbicara, bahkan dari energi yang mereka bawa ketika berada di sekitar orang lain. Salah satu bagian pertama dari meningkatkan nilai diri sering dimulai dari hal yang paling terlihat, penampilan. Penampilan bukan tentang mengikuti standar tertentu atau mencoba menjadi orang lain. Penampilan lebih tentang bagaimana seseorang merawat dirinya sendiri. Cara berpakaian yang rapi, menjaga kebersihan diri, memperhatikan kesehatan tubuh. Semua ini memberi pesan sederhana bahwa seseorang menghargai dirinya. Menariknya, orang yang merawat dirinya dengan baik biasanya tidak perlu berusaha terlalu keras untuk terlihat menarik. Ada kesan percaya diri yang muncul secara alami. Namun nilai diri tidak berhenti pada penampilan luar. Hal yang jauh lebih penting adalah sikap. Sikap seseorang seringkali menjadi faktor utama yang membuat orang lain merasa nyaman atau justru menjauh. Orang yang memiliki nilai diri yang kuat biasanya tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik. Ia juga tidak merasa perlu selalu menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, ia mampu bersikap tenang, menghargai orang lain, dan menjaga cara berbicara dengan penuh kesadaran. Ada ketenangan dalam dirinya yang membuat orang lain merasa dihargai. Sikap seperti ini tidak muncul dalam semalam. Ia lahir dari proses mengenal diri sendiri, memahami emosi, dan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara sehat. Selain sikap, cara berkomunikasi juga memiliki peran besar dalam meningkatkan nilai diri. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa cara mereka berbicara sering mencerminkan bagaimana mereka memandang diri sendiri. Seseorang yang terlalu sering merendahkan dirinya, meminta maaf secara berlebihan, atau selalu merasa harus menyenangkan orang lain, seringkali tanpa sadar menunjukkan rasa kurang percaya diri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki komunikasi yang sehat biasanya mampu menyampaikan pikirannya dengan jelas tanpa harus bersikap agresif. Ia tidak takut mengungkapkan pendapatnya, tetapi juga tetap menghargai sudut pandang orang lain. Cara berbicara seperti ini memberi kesan bahwa ia mengenal dirinya dengan baik dan tidak merasa perlu membuktikan sesuatu. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri sering disalahartikan sebagai sikap yang selalu berani atau selalu tampil dominan. Padahal kepercayaan diri yang sejati seringkali terlihat jauh lebih sederhana. Ia terlihat dari cara seseorang membawa dirinya, dari cara ia berjalan, cara ia berbicara, dan cara ia menghadapi situasi tanpa terlihat terlalu gelisah. Orang yang percaya diri tidak selalu menjadi yang paling vokal di dalam ruangan. Kadang-kadang justru mereka yang paling tenang adalah yang paling percaya diri. Mengapa demikian? Karena mereka tidak merasa perlu membuktikan nilai dirinya setiap saat. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka hargai, dan apa yang ingin mereka capai. Menariknya, ketika seseorang benar-benar fokus meningkatkan dirinya, ia biasanya tidak terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Energinya lebih banyak digunakan untuk berkembang daripada untuk mencari pengakuan. Dan dari situlah perubahan yang paling menarik muncul. Orang lain mungkin tidak tahu persis apa yang berubah. Mereka hanya merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Cara seseorang membawa dirinya terasa lebih matang. Cara ia berbicara terasa lebih tenang. Kehadirannya terasa lebih nyaman. Perubahan seperti ini tidak perlu diumumkan di mana-mana. Ia terlihat dengan sendirinya. Dalam konteks hubungan, peningkatan nilai diri seperti ini juga membawa dampak yang besar. Seseorang yang terus berkembang biasanya tidak lagi terlalu bergantung pada perhatian orang lain untuk merasa berharga. Ia menghargai hubungan, tetapi tidak menjadikannya satu-satunya sumber kebahagiaan. Hal ini menciptakan dinamika yang jauh lebih sehat. Ia bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ia bisa memberi perhatian tanpa merasa harus selalu mendapatkan balasan yang sama. Ironisnya, ketika seseorang berhenti berusaha terlihat menarik dan justru fokus memperbaiki dirinya secara tulus, ia seringkali menjadi jauh lebih menarik. Karena daya tarik yang paling kuat bukan berasal dari apa yang kita katakan tentang diri kita, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup.
Orang lain bisa merasakan ketika perubahan datang dari tempat yang tulus. Mereka bisa melihat perbedaan antara seseorang yang berkembang karena ingin menjadi lebih baik dan seseorang yang berubah hanya untuk mendapatkan perhatian. Perubahan yang tulus selalu memiliki energi yang berbeda. Pada akhirnya, seni meningkatkan nilai diri tanpa pamer adalah tentang menghargai proses pertumbuhan pribadi. Ini adalah perjalanan yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi dampaknya akan terasa dalam setiap aspek kehidupan. Kita menjadi lebih sadar dalam mengambil keputusan, lebih bijak dalam memilih hubungan, lebih tenang dalam menghadapi tantangan, dan yang paling penting, kita tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Karena nilai diri yang sebenarnya tidak datang dari pujian. Ia datang dari kesadaran bahwa kita terus berkembang menjadi versi diri yang lebih baik, hari demi hari, langkah demi langkah, tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu dipamerkan. Cukup dijalani. Pada akhirnya, hubungan yang sehat tidak dibangun dari usaha satu orang yang terus mengejar, tetapi dari dua orang yang sama-sama ingin saling mendekat. Ketika kita berhenti memaksakan perhatian, mulai fokus memperbaiki diri, menjaga batasan, dan berani menerima jika seseorang harus pergi, kita sebenarnya sedang menunjukkan satu hal yang paling penting, kita menghargai diri sendiri. Dari situlah nilai kita terlihat. Bukan dari seberapa keras kita mempertahankan seseorang, tetapi dari seberapa bijak kita menjaga harga diri, kedewasaan, dan ketenangan hati. Karena orang yang tepat tidak perlu dipaksa untuk tinggal. Mereka akan datang dan bertahan karena mereka benar-benar ingin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Saya harap perjalanan ini memberimu perspektif baru tentang bagaimana melepaskan dengan tenang dan kembali menemukan dirimu sendiri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di masa depan. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin sedang membutuhkan pengingat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang tinggal atau pergi. Tetap jaga dirimu. Ya.